Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari membawa manfaat dan diberikan pelajaran kemudian. Amin. Berdoa sesuai akal dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Amin. Anak-anak sudah sarapan semua? Belum sarapan. Iya, tapi tetap semangat ya, sebelum sarapan ya. Semoga kondisi keadaannya lekas membaik, jadi kita bisa belajar kelas, bisa bertemu langsung tatap muka seperti biasanya, tidak seperti saat ini daring ya. Tapi tetap meskipun daring tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, gitu ya. Oke, ini masih Pak. lemes kayaknya, enggak semangat. Pak Ardi ajak kalian ice breaking dulu, diikuti gerakannya nanti yang semangat. Kalau semangat baru kita mulai belajarnya, gitu ya. Tadi share screen dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-lung-lung tangan dikulung, bulan-bulan kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Amin. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar yang diputar, lunggul-lunggulung tangan dikulung, bulan melingkar dipagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi sepuluh, siap berdoa.
sudah semangat apa masih lemes belajarnya? Sudah semangat? Semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial, manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar? Alhamdulillah. Baiklah, Pak Ardi ada pertanyaan untuk kalian. Siapa yang pernah menonton film robot atau pernah menggunakan Google Assistant di HP orang tua? Misal ingin mencari jawaban di HP, atau ini kalau kalian punya smart TV di rumah, ingin mencari lagu kesukaan atau film kesukaan, itu tinggal bilang lagu atau tari reog, atau misalkan yang sukanya lagunya Indonesia Raya, itu kalian tinggal ketik Google gitu loh. Pernah enggak? Pernah lah. Iya, malah ketik. Betul, itu yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Apa itu? AI. Pernah kan AI? Ada yang sering cari jawaban di Gemini AI, di ChatGPT, yang ubah foto, ada yang juga menggunakan Meta AI, iya kan, untuk nyari jawaban. Nah, itu semua adalah kecerdasan artifisial, gitu ya. Biar kalian lebih jelas, oke, Pak Ardi akan menayangkan materinya. Silahkan disimak dengan seksama, dengan baik, agar kalian paham, gitu ya. Oke, Pak Ardi share dulu. Oke, anak-anak sudah tampil ya layar Pak Ardi di situ. Sudah terlihat? Sudah. Hah? Oh, ada Pak. Oke, ada ya. Ada Pak. Ada robotnya Upin Pak. Robotnya Upin. Betul. Jadi begini, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Oke ya, ini ya. Kecerdasan artifisial ini menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Dartmouth College, kecerdasan artifisial merupakan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Kemudian, definisi yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan artifisial ini dianggap sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya, gitu ya. Sementara definisi yang ketiga, yaitu menurut Stuart Russell dan Peter Norvig, mendefinisikan kecerdasan artifisial sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkannya. Jadi mereka juga harus belajar, mereka juga harus kumpulkan data agar bisa mengerjakan tugas yang kita berikan, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh suatu kesimpulan, kecerdasan artifisial ini adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar mesin itu bisa berpikir dan bertindak seperti manusia, sesuai harapan kita. Seperti tadi, pakai remote di smart TV, kalian tinggal ngomong apa yang disukai, lagu apa atau video apa atau film apa, begitu ya. Kemudian ini orang yang sedang perjalanan jauh, biar tidak tersesat, kita bisa menggunakan aplikasi GPS, Google Maps, iya, Waze, gitu kan. Nah, itu semuanya
kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini yang biasanya kita sebut dengan istilah kecerdasan buatan atau AI seperti yang kalian sampaikan tadi. Betul ya? Nah, kemudian berikutnya karakteristik kecerdasan artifisial. Berikut adalah kecerdasan artifisial menurut karakteristiknya. Yang pertama, kecerdasan artifisial atau KA singkatannya belajar dari data atau machine learning. Semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin baik kemampuannya. Contohnya, siapa yang suka lihat YouTube di rumah? Kalau misalkan ada ini anak-anak suka lihat YouTube-nya apa kemarin itu ya, yang Wisnu itu, yang apa itu, yang jaranan itu loh. Nah, kalau kalian sering cari apa video jaranan, maka yang sering keluar di YouTube kalian itu ya video tentang jaranan-jaranan yang suka lagu anak-anak. Nanti yang keluar juga lagu anak-anak karena direkomendasikan oleh YouTube berdasarkan keseringan data yang kita berikan. Contoh berikutnya, kecerdasan artifisial ini yang kedua mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, ya namanya mesin ya, sama seperti manusia, pernah juga melakukan kesalahan. Nah, KA ini bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan itu. Contohnya tadi Google Assistant bisa memproses permintaan penggunanya berdasarkan input suara. Kalau kita memberikan perintahnya itu tidak jelas, nah, maka hasilnya juga tidak jelas. Nah, tapi kalau kita memberikan perintahnya itu jelas, detail, nah, maka hasil yang diperoleh juga jelas, benar, begitu ya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya ada KA itu bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Siapa yang sering atau yang suka belanja di Shopee? Nah, kalau kamu sering buka Shopee, misalkan cari baju anak perempuan usia 10-11 tahun, lah nanti yang direkomendasikan Shopee ya keluar baju-baju itu, betul ya? Nah, bajunya anak perempuan yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang suka misalkan beli alat renang, perlengkapan renang, ya nanti yang ditampilkan di Shopee itu juga sekilas seputar tentang alat-alat renang yang sering kalian cari. Nah, contohnya di situ ya, aplikasi belanja daring Shopee yang memberikan rekomendasi produk untuk penggunanya berdasarkan sejarah belanja dan sejarah pencariannya. Berikutnya, karakteristik yang keempat, KA itu mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA tadi bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Ya, siapa yang suka foto selfie di HP-nya, itu kan bisa kita perbaiki. Misalkan diputihkan wajahnya, terus matanya disipitkan, wajahnya itu dibuat tirus, itu kan bisa. Nah, itu kecerdasan AI ya. Kemudian berikutnya, apa sih perbedaan kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia itu? Nah, ternyata ada bedanya. Kalau kecerdasan buatan itu tidak punya perasaan. Mereka hanya mengikuti perintah kita. Kalau kita suruh kanan, robot ya ke kanan. Suruh maju, robot itu ya maju. Nah, kita sama seperti pakai Google Assistant. Kalau kita suruh nyari tentang lagu pop terkini, ya udah yang muncul yaitu lagu Balonku Ada 5, ya yang muncul ya lagu Balonku Ada 5. Nah, itu kalau kecerdasan buatan, sifat yang pertama. Yang kedua, KA ini atau kecerdasan buatan ini belajar dari data dan program yang diberikan. Jadi data yang kita masukkan apa? Kalau datanya benar, ya insya Allah nanti hasilnya juga benar, gitu ya. Sifat berikutnya yang ketiga, kecerdasan artifisial ini hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kecerdasannya bisa memahami konteks yang luas, jadi umum. Lah yang terakhir,
KA ini hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola yang sudah pernah diajarkan. Nah, sementara kecerdasan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada mesin cerdas versus mesin non cerdas. Apa maksudnya? Nah, di dunia kita ini ada banyak jenis mesin yang membantu kehidupan sehari-hari. Beberapa mesin bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi, sedangkan yang lain hanya bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Di bagian ini kita belajar untuk mengenal perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas, serta penggunanya dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Untuk mesin cerdas, bekerjanya itu cara kerjanya belajar dari pengalaman dan selalu memperbaiki kinerjanya agar hasil yang diberikan itu lebih baik. Sementara yang mesin non cerdas itu bekerja jika ada perintah. Kita misalkan pakai remote TV. Nah, kamu nekan channel nomor 1, maka yang keluar channel nomor 1 sesuai dengan perintah kita. Itu yaitu mesin non cerdas. Tapi kalau mesin cerdas, dia sudah kerja sendiri tanpa ada instruksi dari kita. Nah, kemudian di aspek adaptasi, mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru tanpa perlu diperintah. Sementara mesin yang non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tetap sesuai instruksi tadi. Dan yang ketiga, untuk aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas ini bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sementara mesin non cerdas memerlukan intervensi, memerlukan bantuan, memerlukan campur tangan dari manusia untuk setiap keputusannya, gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ya. Oke, kita lanjutkan di contoh mesin cerdas dan mesin non cerdasnya. Untuk contoh mesin cerdasnya, contohnya yaitu Google Assistant tadi. Kita memberikan perintah apa, maka Google akan memberi jawaban, termasuk jawaban soal atau pertanyaan dari tugas kita sekolah. Nah, yang kedua itu kecerdasan buatan chatbot. Kalian pernah menggunakan ini WA, kemudian WA itu jawabannya otomatis. Misalkan ambil nomor antrian di rumah sakit. Nah, itu kan kita WA, nanti ada yang jawab. Atau kamu cek pulsa, ada yang jawab. Nah, itu jawab sendiri, itu namanya chatbot ya. Yang ketiga, mobil otonom. Nah, mobil otonom ini contohnya seperti mobil Tesla. Dia tidak pakai pengemudi, tidak pakai sopir, tapi dia bisa jalan sendiri, gitu ya, karena ada sensor. Nah, sementara untuk contoh mesin non cerdasnya ada kalkulator. Lupa kalkulator itu kenapa kok disebut mesin non cerdas? Karena kalkulator kan apa? Ada perintah dulu dari kita, 1 tambah 1 hasilnya 2. Lah kalau kita tidak nekan angka, maka kalkulator tidak akan memberikan jawaban. Jadi harus ada instruksi, gitu ya. Kemudian mesin cuci. Apakah mesin cuci bisa langsung kerja? Apakah kamu harus mencet dulu atau mesin cuci itu kamu masukkan baju, mesin cucinya langsung kerja? Gimana anak-anak? Pencet dulu. Pencet dulu. Wah, itu disebut mesin non cerdas, nggak cerdas karena harus diatur dulu oleh manusia. Nah, sama seperti remote TV tadi, untuk mengganti saluran, untuk pindah ke channel yang lain, kita harus tekan tombol dulu, menambah volumenya, mengurangi. Nah, jadi itu tidak cerdas karena apa? Butuh instruksi perintah dari manusia. Itu nak ya. Berikutnya, untuk cara kerja dari kecerdasan artifisial ini. Oke. Cara kerja kecerdasan buatan itu ada 3 tahap. Yang pertama, data sebagai input atau masukan, itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa perintah suara, bisa berupa teks ataupun gambar. Kemudian tahap yang kedua itu ada proses. Nah, pengolahan datanya ini sudah mulai, di sana ada algoritma yang berperan. Nah, yang ketiga, tahap 3 yaitu prediksi dan output lainnya sebagai luaran. Oke, 15 menit, oke.
Oke, dan yang terakhir untuk paparan Pak Ardi. Nah, terakhir ini. Tampilan ini Mengapa kok KA itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, terutama di abad 21 ini? Nah, ternyata KA itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan karena KA ini banyak sekali membantu manusia, baik dari sektor kesehatan, sektor pendidikan, transportasi, keuangan, hingga industri manufaktur. Contohnya di bidang kesehatan, KA ini bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit internet. karena lebih awal dan lebih akurat serta membantu dalam pengobatan oleh seorang dokter. Sementara untuk bidang transportasi, KA ini banyak digunakan untuk membantu sistem navigasi. Contohnya mencari tadi alamat sehingga proses perjalanan kita lebih efisien, lebih cepat sampai menghindari macet, begitu ya. Lalu ada di bidang pendidikan, KA ini memungkinkan sistem untuk pembelajaran yang adaptif yang menyesuaikan dengan materi dengan kebutuhan masing-masing. Oke, anak-anak, biar lebih semangat tadi setelah mendapat penjelasan dari Pak Ardi, tidak ada pertanyaan. Kalau sudah memperhatikan dengan seksama, pinter. Nah, sekarang begini, kita game dulu. Game ini ya, kalau Pak Ardi bilang sikut, kalian pegang siku. Ayo, coba. Kalau Pak Ardi bilang sakit, kamu pegang kepala. Kalau Pak dibilang sikat, kalian pasang senyum yang manis. Jelas ya? Oke, coba-coba tes dites sama Pak Di dulu. Kalau bilang siku tadi kalian pegang apa? Siku. Oke, siku ya. Kalau kalau Pak dibilang sakit, pegang kepala. Kalau Pak dibilang sikat, senyum yang manis. Oke, mulai ya. Persiapan. Satu, dua, tiga. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan gamenya ya. Ya, kita lanjutkan gamenya. Siap untuk mengikuti permainan gamenya? Iya, tidak apa-apa. Diikuti aja ya. Tuh, ada 13 yang masuk, yang ikut Zoom hari ini. Pak ditayangkan gamenya. Nanti jawabnya bergantian ya. Oke, siap-siap ya. Pak dibagi share screen dulu. Nah, oke. Ntar ya. Oke. Yang pertama, siapa nih yang mau jawab? Apa itu kecerdasan artifisial? Coba angkat tangan dulu. Gimana kemarin angkat tangannya? Elif tadi. Oh, ini siapa ini? Habibi. Oke. Habibi, apa Habibi jawabannya? Oke, betul sekali jawabannya. Selanjutnya nomor 2. Ayo Elif, teknologi yang menggunakan KA bisa apa Lif? Apa jawabannya? Membantu pekerjaan manusia, tepat sekali. Berikutnya nomor 3. Siapa nih nomor 3 nih? Aplikasi YouTube. Oke Alfian, Alfian dulu. Apa Alfian? Fian, jawabannya apa Fian? Oke, betul. Soal berikutnya.
Rafael, mengapa manusia menciptakan kecerdasan artifisial? Apa tujuannya? Iya, betul. B, untuk membantu pekerjaan manusia. Berikutnya, soal nomor 6. Kecerdasan artifisial itu tidak bisa, apa yang tidak bisa tadi? Oke, merasa senang atau sedih karena bukan manusia, tidak punya perasaan. Nomor 7, siapa yang menciptakan kecerdasan artifisial? Ya, boleh. Ayo dijawab. Manusia yang ahli di bidang teknologi. Oke, betul. Nomor 8. Jangan aku dulu. Diperhatikan terus aku, Pak. Gitu, siapa namanya? Oke. Apa jawabannya? Kecerdasan artifisial bisa ditemukan di aplikasi berikut kecuali apa? Apa? Kalkulator biasa. 9. Habibie apa, Bi? Oke, betul. Iya, betul. Siva, apa keuntungan menggunakan kecerdasan artifisial? Oke, pinter. 10 soal sudah terjawab dengan benar semuanya. Pintar sekali. Pak Ardi kasih. Nah, nih. Semuanya pinter. Oke. Nana, seru nggak tadi gamenya? Seru. Seru. Makanya jangan teriak-teriak dulu karena kita di dunia maya jadi harus angkat tangan pakai simbol di situ, ikon di situ, biar Pak Ardi tahu. Oh, nih yang angkat tangan Deva dulu begitu. Oh, Siva dulu. Jadi memberi kesempatan kepada yang lain gitu ya. Oke. Terus begini anak-anak. Ini Rehan masih angkat tangan itu. Angkat tangannya diturunkan. Caranya gambar yang tangan itu ditekan lagi. Oke, terima kasih. Nanti di akhir ada kuisis. Yang sama kayak kemarin ya, ngerjakannya ya. Kuisis ya, nanti silakan join kuisisnya, masukkan kodenya. Kalian tinggal mengerjakannya. Nanti ada nilai yang muncul di layar Pak Ardi akan Pak Ardi share gitu ya. Baik anak-anak, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Pardi, setelah tadi tanya jawab, kemudian kita tadi ikut game ya, permainan ya, dan ice breaking ya. Jadi kalian sekarang lebih semangat. Oke, tugas kalian berikutnya yaitu kuisis sebagai evaluasi ini ya. Nanti Pak Ardi akan share screen, di situ ada kode untuk bisa bergabung ikut main kuisisnya. Nah, kalian tinggal masukkan, klik join dulu, join quizzes, kemudian masukkan kodenya, lalu kalian bisa input nama masing-masing dan jika Padi sudah klik tombol mulai, kalian bisa mengerjakan kuisnya. Gitu ya. Nanti Padi akan tayangkan nilai-nilainya dan hasil dari kuisisnya. Oke, siap? Siap. Oke, Padi share screen dulu ya. Silakan diperhatikan kodenya. Oke. Anak-anak sudah terlihat kodenya ya? Oke, silahkan diketikkan kodenya di HP masing-masing. Ya, enggak apa-apa, ditunggu Pak Ardi. Nanti kalau semuanya sudah bergabung, baru kita mulai kuisisnya. Oke, silahkan bergabung dulu.
Sudah dimasukkan kodenya. Karena bisa. Nah, di situ sudah ada dua ya yang masuk ya. Tuh, oke, yang sudah masuk ada Alfian, terus 272026 tadi siapa ya? Kemudian ada Habibi ya. Sudah tiga peserta yang masuk. Yang lain ayo ditunggu Pak Ardi. Bentar, lupa mungkin nggak ngasih nama. Oke, ini ada yang gabung lagi. Bentar. Iya, nak. Masukkan kode. Ketikkan, cari di Google, join quizzes. Nah, nanti setelah muncul pencarian, tinggal diklik yang join quizzes, baru masukkan kode yang ada di layar 272026 itu ya. Ada siapa yang mengalami kesulitan? Semuanya sudah bisa? Sudah? Itu ada yang masuk. Siapa ini? Berapa orang ya? Bentar. Sudah 6 orang. Sudah. Andre ada 272026, ada Habibi, ada Lakeisha, ada Hafiz. Sudah berhasil join. Tinggal kita main gamenya. Oke, main quizisnya ya. Nah, ini ada lagi. Sudah 8. Ada Jen juga udah masuk. Nah, udah. Jen udah masuk. Ini ya, 8 yang sudah masuk. Udah masuk semua berarti ya, anak-anak ya. Sudah. Bisa dimulai Pak Ardi ya. Oke, bismillah. Pak Ardi mulai. Klik. Silakan dikerjakan. Diikuti dengan sportif. Oke.
Ada yang mengalami kesulitan? Mas Hafiz belum gabung ya? Belum ngerjakan? Kodenya sudah dimasukkan? Kodenya tadi mungkin kodenya salah inputnya atau salah entry-nya. Oke anak-anak, kurang 2 menit. Silahkan yang belum selesai bisa diselesaikan. Kalau sudah ditutup Ardi nanti diakhiri ya. Yang sudah bisa nunggu dulu sampai teman yang lainnya menyelesaikan 10 soal ya. Oke, habis ini selesai. Ya, ada apa Mas? Apanya? Hafiz sudah ngerjakan. Di layar masih 0. Iya, Hafiz masih 0 di sini belum ngerjakan ya. Oke, yang sudah silakan nunggu nak ya. Nunggu temannya yang belum selesai. Lah ini skor sementara ini. Ini ya dari 11 peserta ini ya. Tuh. Tuh Habibie tuh langsung naik nih. Satria udah ya nomor 6 ya. Enggak, sudah selesai. Oke. Udah semuanya diam. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini berjalan lancar, menyenangkan, dan seru tentunya ya. Oke, Pak Ardi ingin tahu respon kalian dengan pembelajaran hari ini. Kalau kalian senang dengan pembelajaran hari ini, pasang senyumnya yang ceria. Kalau kalian tidak suka dengan pembelajaran hari ini, pasang wajah sedih. Padi hitung ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah semuanya senang dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak ya. Sudah 1 jam lebih kita bersama belajar. Semoga ilmu yang kita terima bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa istirahat, makan juga yang belum sarapan tadi, jaga kesehatan. Nggak usah keluar kemana-mana ya, karena ini kondisinya lagi ramai. Ada demo di sekitar wilayah Surabaya, di rumah saja. Belajar di rumah, iya pinter. Baik, sebelum kita akhiri pelajarannya, kita berdoa dulu anak-anak ya. Oke, silahkan ambil posisi duduk yang bagus. Oke, silahkan ambil posisi duduk yang bagus. Kita berdoa dulu sebelum selesai. Oke, duduk siap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, Pak diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak.